Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Adiguna dengan NIM E100230022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lokasi industri. Terbagi menjadi beberapa teori, yaitu pertama, teori lokasi klasik. Teori klasik bermula dari Jerman pada abad ke-19 ini merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dan industri. Pada teori klasik terdapat faktor rasional manusia, ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi profit dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Asumsi ini memungkinkan para ahli untuk mengesampingkan efek transportasi dan biaya tenaga kerja. Meskipun hasil dari model yang dibuat menjadi agak tidak realistis jika diterapkan untuk konteks masa kini. Selanjutnya yaitu teori sewa lokasi. Teori sewa lokasi merupakan prinsip dari Johann Harris von Thunen 1826 yang menyatakan bahwa pola penggunaan lahan pertanian dipengaruhi oleh jaraknya terhadap pasar, sehingga perbedaan jarak tersebut dapat menjelaskan variasi dalam pemanfaatan lahan. Model ini dibangun dengan sejumlah asumsi dasar antara lain: 1. Ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa daratan yang seragam. Para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Dan yang ketiga, ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Kurva bitrate. Kurva bitrate ini ditemukan oleh von Thunen, yaitu menggunakan asumsi dari teori sewa lokasi yang mengacu pada harga sewa tertinggi yang dapat ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Harga sewa dihitung dari biaya produksi dan transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan tanaman di pasar memunculkan kurva bitrate. Kurva bitrate terdapat sumbu X, Y, Z, yaitu memiliki arti sumbu X adalah menunjukkan jarak dari pasar dan sumbu Y menunjukkan harga sewa lahan. Pengertian kurva bitrate. Kurva bitrate juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana jenis penggunaan lahan di wilayah perkotaan memiliki kemampuan berbeda dalam membayar biaya aksesibilitas. Dalam konteks ini, biaya tertinggi umumnya berada di pusat kota menurut William Alsono 1964. Teori lokasi industri klasik. Alfred Weber dikenal sebagai bapak teori lokasi industri klasik yang mengemukakan konsep least cost theory atau teori biaya terendah, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan lokasi produksi yang paling efisien dengan biaya seminimal mungkin. Dalam modelnya, lokasi industri berada di antara sumber bahan baku B dan pasar P. Dengan mempertimbangkan biaya transportasi, bahan mentah menuju pabrik serta distribusi produk jadi ke pasar, selain juga memperhitungkan biaya tenaga kerja. Teori ini didasarkan pada sejumlah lain, bahan baku dan pasar berada pada lokasi tertentu. Tenaga kerja tersedia di lokasi tertentu serta tidak berpindah. Produktivitas dianggap seragam di semua wilayah. Dan faktor-faktor lainnya seperti iklim, budaya, serta kondisi politik dan ekonomi juga dianggap sama. Selain itu, biaya modal sewa dan peralatan diasumsikan seragam, sementara biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak, sehingga lokasi optimal adalah yang mampu minimalkan total biaya produksi dan distribusi. Baik, selanjutnya revolusi industri dan perubahan ekonomi. Karakter utama revolusi industri yang berperan sangat besar dalam mengubah struktur ruang ekonomi di Eropa dan dunia. Pertama, terjadi peningkatan produktivitas secara signifikan yang disertai dengan penurunan biaya transportasi secara drastis, sehingga mempercepat distribusi barang dan perkembangan ekonomi. Oke, selanjutnya peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Revolusi industri yang dimulai di Inggris pada abad ke-18 membawa perubahan mendasar dalam ekonomi global melalui lonjakan produktivitas yang sangat tinggi dan penurunan biaya transportasi secara drastis. Transformasi ini mendorong peralihan dari ekonomi agraris ke industri, disertai urbanisasi besar-besaran serta
kembangnya sektor jasa di kemudian hari. Ikut kesimpulan dari materi yang saya sampaikan terdapat 3, yaitu yang pertama, 1. Teori Johann Heinrich von Thunen, Albert Weber, dan August Schloss menunjukkan bahwa pemilihan lokasi ekonomi ditentukan oleh keseimbangan antara biaya transportasi, biaya produksi, dan akses pasar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.